Dreet, dreet, dreet. Suara getaran dari handphone Robert. Robert melihat layar handphonenya dan terlihat Nyonya Hena yang menghubunginya. "Halo, Nyonya," ucap Robert setelah mengangkat telepon. "Ada yang aku ingin bicarakan denganmu mengenai proyek baru kita, Robert," ucap Nyonya Hena di telepon. "Baik Nyonya, saya akan segera menemui Nyonya," jawab Robert di telepon. "Oke," ucap Nyonya Hena, lalu mematikan teleponnya. Setelah Robert menerima telepon dari Nyonya Hena, dia langsung memasukkan handphonenya ke dalam sakunya. "Sepertinya aku tidak bisa menemani kamu menjaga Tuan Alvarendra, Rico," ucap Robert. "Tidak perlu khawatir Pak. Ini sudah tugas saya sehari-hari," jawab Rico. "Jika sudah selesai, aku akan menyusul. Oh ya, apa kamu perlu tambahan pengawal? Jika perlu, akan aku perintahkan Tyson dan Felix untuk menemanimu mengawal Tuan Alvarendra," ucap Robert. "Tidak perlu Pak. Saya sudah biasa mengawal Tuan sendirian," jawab Rico. "Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu. Jika ada apa-apa, hubungi aku," ucap Robert, lalu melangkah pergi untuk menemui Nyonya Hena. Tidak lama kemudian, Alvarendra dan Kalista keluar dari kamarnya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Alvarendra melangkah bersama Kalista menuju lift untuk turun ke lantai bawah dan diikuti oleh Rico di belakangnya. Alvarendra dan Kalista mulai memasuki mobil dan duduk di bangku belakang. Sedangkan Rico duduk di bangku depan, tepat di sebelah sang driver. "Mau kemana kita Tuan?" tanya sang driver, sambil mengemudikan mobil keluar dari pintu gerbang kediaman rumah Alvarendra. Alvarendra tidak menjawab dan hanya menoleh ke arah Kalista. Jalan saja dulu Pak. Nanti jika menemukan restoran yang tepat, akan aku beritahu," jawab Kalista. "Baik Nyonya," ucap sang driver. "Mau makan di mana ya? Aku bingung dengan makanan apa yang dia sukai. Kalau aku sih makan apa saja dan di mana saja tidak masalah. Tapi bagaimana dengan suamiku?" batin Kalista dalam hati. Selama di perjalanan, tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Sekitar 20 menit sampailah mobil Alvarendra di suatu kawasan elit yang banyak berdiri restoran mewah di sana. "Sepertinya restoran itu cocok," ucap Kalista dalam hati. "Kita berhenti di The Dairy Food ya Pak," ucap Kalista, yang memerintahkan sang driver. "Baik Nyonya," jawab sang driver. Setelah sampai di depan restoran itu, Alvarendra dan Kalista turun dari mobilnya. Tidak ketinggalan dengan pengawal setianya, Rico yang mengikuti Alvarendra dan Kalista di belakangnya. Kalista menelan ludah ketika masuk dan melihat restoran itu dari dalam, mewah sekali. "Pasti harga makanan di sini sangat mahal," ucap Kalista dalam hati. "Selamat datang. Senang bisa melayani Tuan dan Nyonya," ucap salah satu pelayan di sana ketika menghampiri Alvarendra dan Kalista. "Kami pesan ruang VIP," ucap Rico sambil melihat situasi di dalam restoran itu. "Baik. Saya akan mengantarkan Tuan dan Nyonya," jawab pelayan restoran itu sambil membungkukkan badannya. The Dairy Food adalah salah satu restoran paling mewah dan bergengsi di kota itu. Hanya orang tertentu dan orang kaya raya saja yang dapat makan di restoran itu. The Dairy Food memiliki 2 ruangan VIP yang dilapisi atau dibatasi dengan dinding kaca tebal dan dihiasi dengan berbagai furnitur mewah di dalamnya. Setelah sampai di ruang VIP, Alvarendra dan Kalista mulai duduk dan melihat menu makanan yang ada di restoran itu. Sedangkan Rico berdiri tegap di pintu. "Rico, kemarilah," panggil Kalista kepada Rico. "Iya Nyonya, apa perlu sesuatu?" tanya Rico, setelah menghampiri Kalista. "Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo cepat pilih meja dan pesan makanan untukmu," ucap Kalista. "Sebelumnya terima kasih atas tawarannya Nyonya. Tapi saya di sini hanya untuk mengawal Tuan dan Nyonya saja," jawab Rico. "Tidak perlu berlebihan seperti itu Rico. Cepatlah duduk dan pilih makanan yang kamu inginkan," ucap Kalista. "Tidak Nyonya. Saya tidak lapar," jawab Rico yang berbohong. "Jangan seperti anak kecil Rico. Cepatlah duduk dan pilih menu untukmu," ucap Alvarendra tegas memerintah Rico untuk duduk.
Riko langsung menoleh ke arah tuannya, "Siap bos." Jawab Riko, lalu berjalan dan duduk di meja belakang tuannya. "Kok jadi saya yang dibilang seperti anak kecil? Bukannya selama ini yang seperti anak kecil itu sih bos?" Ucap Riko dalam hati sambil memilih makanan dalam daftar buku menu. Setelah berapa menit kemudian, beberapa pelayan restoran datang mengantarkan makanan yang dipesan oleh Kalista. "Selamat menikmati hidangan dari restoran kami Tuan dan Nyonya," ucap salah satu pelayan restoran itu setelah meletakkan hidangan di meja makan Kalista dan Alvarendra. "Terima kasih," balas Kalista sambil tersenyum. Belum lama pelayan restoran keluar dari ruangan VIP itu. Kalista melihat Alvarendra yang sudah asyik memakan hidangan di depannya dengan sangat rakus. "Suamiku, suamiku," panggil Kalista pelan. Alvarendra yang mendengar Kalista memanggilnya, langsung menghentikan makannya. "Tolong buka mulutmu," ucap Kalista pelan, sambil mengarahkan sendok makannya ke arah Alvarendra dan menyuapinya. "Sekarang coba kamu lihat bagaimana caraku makan," ucap Kalista, bermaksud mengajarkan cara makan yang benar kepada Alvarendra. Kalista mulai mengambil makanan dengan sendoknya dan dimasukkan ke dalam mulutnya secara perlahan. Di depan Kalista terlihat Alvarendra yang mencoba mengikuti cara makan Kalista. "Pelan-pelan saja suamiku," ucap Kalista, lalu mengambil tisu dan membersihkan sisa makanan yang masih menempel pada bibir Alvarendra. "Kenapa kamu tidak makan?" tanya Alvarendra. Kalista diam sebentar. Aku akan makan, jika kamu sudah bisa melakukan cara makan yang aku ajarkan tadi," jawab Kalista. "Cara makan? Baiklah," ucap Alvarendra. Lalu Alvarendra kembali makan dengan cara yang diajarkan Kalista. Walaupun tidak sempurna, tapi cara makannya sudah jauh berubah lebih baik. Bahkan hanya sedikit sisa makanan yang jatuh di meja makan. Tidak seperti sebelumnya ketika Kalista pertama kali melihat suaminya makan di rumahnya. Kalista tersenyum ketika melihat perkembangan suaminya dari cara makannya saat ini. "Aku harap kamu cepat sembuh suamiku, sehingga kita dapat menjalani kehidupan rumah tangga kita seperti keluarga pada umumnya," ucap Kalista dalam hati, lalu mulai menyantap makanannya. Sedangkan di luar ruangan VIP terdapat banyak meja makan yang sudah terisi oleh pengunjung di sana, yang sedang menikmati makanannya dan juga saling berbincang. Sambil menyantap makanannya, Riko tetap memperhatikan situasi di sekitarnya. Ada sekelompok pria yang Riko perhatikan dari tadi. Sepertinya ada yang tidak beres, ucap Riko dalam hati, lalu menyudahi makannya. Belum lama Riko meletakkan sendok dan garpu ke atas piringnya. Tiba-tiba handphonenya bergetar. Dreet, dreet, dreet. Suara getaran handphone Riko. Riko lalu mengambil handphone di dalam sakunya, dan terlihat Robert sedang menghubunginya. "Halo, iya Pak Robert," ucap Riko, menjawab telepon dari Robert. "Bagaimana situasinya? Dan bagaimana keadaan Tuan dan Nyonya?" tanya Robert di telepon. "Aman Pak. Tuan dan Nyonya sedang makan," jawab Riko di telepon. "Baguslah. Tuan dan Nyonya makan di mana, Riko?" tanya Robert di teleponnya. "Tediary Food," jawab Riko mengejar tulisan nama restoran yang terpajang di dinding restoran itu. "Baiklah kalau begitu," ucap Robert di telepon, kemudian merasa aneh dengan nama restoran itu. "Tunggu. Apa nama restorannya?" ucap Robert tergagap, sambil berharap dia salah mendengar nama restoran itu. "Tediary Food, Pak Robert," jawab Riko lantang. "Apa?" Robert kaget dan berteriak di telepon ketika mendengar nama restoran itu. "Kamu bawa keluar Tuan dan Nyonya lalu menjauh dari restoran itu sekarang juga," perintah Robert dengan suara keras di dalam telepon. "Memangnya kenapa Pak? Tuan dan Nyonya sedang asyik menikmati hidangannya," tanya Riko yang tidak mengerti. "Itu adalah restoran milik Ghani Dhanesa, ayah dari Alina Dhanesa, mantan kekasih Tuan," jawab Robert. "Tapi Pak," ucap Riko terpotong. "Tidak perlu banyak bicara. Cepat pergi dari sana. Aku akan ke sana sekarang," ucap Robert, lalu mematikan teleponnya. Dan bersambung.